8 dari SMP Negeri 3 Bantar Bolang. Hari ini saya ditemani rekan saya Ibu Novi Puji Hastuti. Beliau adalah guru matematika dan mengajar di SMP Negeri 3 Bantar Bolang. Selamat pagi Bu Novi. Selamat pagi Bu Nani. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan praobservasi untuk pembelajaran nanti yang akan Ibu lakukan di kelas. Tapi sebelum kegiatan itu dilakukan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu. Baik. Adapun tujuan observasi untuk mengetahui, mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, dan percakapan ini juga sebuah awal nanti Ibu melakukan pembelajaran agar nanti lebih siap, lebih percaya diri, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Langsung saja Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira tujuan yang ingin Ibu capai pada pembelajaran nanti itu apa? Ya, dalam modul ajar yang saya buat itu ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menunjukkan sikap jujur, bekerja sama, bertanggung jawab, dan toleransi dalam menyelesaikan tugas dari guru. Kemudian yang kedua, menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Dan yang ketiga, meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran materi sistem persamaan linear dua variabel. Berarti ada 3 tujuan yang ingin Ibu capai, Ya, terus bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan? Untuk area pengembangannya, ini ada 2 yang ingin saya capai, yaitu yang pertama di area pengetahuan siswa. Dapat membuat model matematika yang berkaitan dengan SPLGV, kemudian menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian area yang kedua yaitu area untuk keterampilan siswa dapat bekerja sama, berani mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dengan baik dan penuh percaya diri. Ini yang terakhir, tentang pembelajaran yang akan Ibu nanti terapkan, itu menggunakan strategi apa, model pembelajarannya seperti apa, terus metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan itu apa? Saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi berdasarkan minat belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional siswa. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa. Untuk model pembelajarannya adalah model problem based learning atau PBL, dan metode yang saya gunakan adalah diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Dan untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan adalah LCD, laptop, PPT, dan LKPD. Seperti itu, Bu. Selanjutnya nanti kira-kira Ibu bisa melakukan kegiatan ini pada hari apa, jam berapa, dan kelas apa? Kebetulan untuk jam kelas 8D itu besok pada jam ke-4 dan 5 hari Selasa. Berarti besok, Bu. Terima kasih, berarti nanti besok pada jam ke-4 dan 5 ya, di kelas 8D saya akan masuk ke ruangan Ibu. Nanti saya akan melihat hal-hal yang perlu saya catat, yang terjadi ketika Ibu mengajar. Juga Ibu bisa menggunakan format yang sudah saya berikan. Siap. Saya tunggu nanti besok ya Bu. Sampai ketemu besok, Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya, memohon sama Allah mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan lancar. Amin. Nah, tolong untuk kelasnya untuk pimpin doa. Silakan. Di tempat duduk siap berdoa dimulai. Wa
belajar di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang persamaan linear satu variabel ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini ya, manfaatnya kita belajar sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari adalah ya. Misalkan nih contohnya ini Bu Novi punya ada dua buah snack. Ya. Yang ini apa namanya? Misalnya Devita ke Kopsis mengambil dua buah snack dan dua buah minuman. Nah, ini Devita mengeluarkan uang untuk membayar benda ini Rp6.000. Nah, ya. Kemudian misalkan Zulfa mengambilnya berapa nih? Empat apa? Empat buah snack dan satu buah minuman. Ya. Zulfa membayar sebesar 9.000 ya, 9.000 untuk membayar snack dan minuman ini. Nah, sistem persamaan linear dua variabel itu kita bisa gunakan untuk mencari berapa sih harga satu buah snack ya, dan berapa sih harga satu buah minuman ya. Banyaknya snack itu namanya koefisien dalam persamaan linear dua variabel. Kemudian ini snacknya ini bisa kita misalkan dengan huruf X ya, atau misalkan Y. Nah, itu dalam persamaan linear dua variabel namanya. Dalam kegiatan kali ini nanti kita akan membuktikan bagaimana kita mencari harga dari satuan ini ya, harganya berapa satu minuman ini ya, atau mungkin satu snack ini. Paham ya? Oke, jadi penting nggak kita belajar sistem persamaan linear dua variabel? Penting, karena nanti manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa berhitung, kita bisa melakukan proses jual beli seperti itu. Paham ya? Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi ya. Karena ada 3 metode yang kita pelajari untuk menentukan nilai dari variabel dalam sistem persamaan linear dua variabel ya. Yang pertama metode substitusi, kemudian yang kedua adalah metode eliminasi, yang ketiga adalah gabungan antara substitusi dan eliminasi ya. Jadi kita untuk pertemuan kali ini kita belajar yang pertama dulu, yaitu metode substitusi ya. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai di sini adalah peserta didik dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel melalui beberapa cara. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama, menentukan nilai variabel persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Yang ketiga, mendefinisikan dan memodelkan persamaan linear dua variabel. Yang keempat, menentukan nilai variabel persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian penilaian yang akan dilakukan oleh Bu Novi adalah penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sikapnya bagaimana sikap kalian ketika proses belajar mengajar ya. Keaktifan juga merupakan penilaian sikap ya. Kemudian pengetahuan, bagaimana capaian yang kalian peroleh ya terhadap materi yang Bu Novi berikan. Keterampilan di sini bagaimana cara kalian menyelesaikan soal ya, menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian KKTP yang ditetapkan di sini adalah 70. Jadi kalau nilai kalian 70 atau bisa lebih dari 70 itu sudah tuntas ya, sudah lulus ya. Tapi kalau masih di bawah harus ada proses remedial. Seperti itu. Kemudian manfaatnya apa? Ya. Manfaatnya apa? Dibaca, Devita. Manfaatnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama dari SPL Devi, kita bisa menentukan harga barang yang kita beli, mencari nilai tunggal dari suatu barang. Oke, itu ya tadi ya. Jadi kita bisa menentukan harga barang yang kita beli, kemudian yang kedua mencari nilai tunggal dari suatu
barang. Yang pertama, apakah masalah tersebut dapat kita selesaikan dengan menerapkan sistem persamaan linear dua variabel? Contoh permasalahan tadi yang Bu Novi sampaikan, apakah kira-kira bisa diselesaikan dengan sistem persamaan linear dua variabel? Bisa. Bisa ya, bisa. Kemudian apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Kemudian bagaimana bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel? Kemudian apa itu metode substitusi? Ya, sekarang dijawab pertanyaannya, ya. Jadi masalah tersebut dapat kita selesaikan yang pertama ya dengan menerapkan sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua dibaca, Zulfa. Sistem persamaan linear dua variabel adalah sebuah bentuk relasi sama dengan pada bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan keduanya berpangkat satu. Oke. Jadi sistem persamaan linear dua variabel itu adalah sebuah bentuk relasi sama dengan ya pada bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dengan pangkat satu. Variabelnya bisa X, Y, atau misalkan A dan B, atau P dan Q, biasanya seperti itu ya. Penulisannya menggunakan huruf ya, tetapi ingat pangkatnya sama yaitu 1. Nah, ini bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel atau X-nya apa? Variabel. X-nya variabel. Jadi A adalah koefisien dari X. Kemudian B-nya apa? B-nya koefisien, Y-nya variabel ya. Jadi B adalah koefisien dari Y. C-nya apa? Konstan. C-nya konstanta. Kemudian metode substitusi. Metode substitusi itu apa? Substitusi itu artinya mengganti ya, mengganti. Jadi dalam metode substitusi ini penggantian dilakukan dengan cara menyatakan salah satu variabel dalam pernyataan variabel lain, kemudian baru dicari nilai dari masing-masing variabel. Begitu ya, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Ada. Oke. Dan suaranya ada berapa? 2. Kemudian kacamatanya ada berapa? 1. Kemudian ada nilai rupiah berapa itu? 500.000 rupiah. Kemudian gambar yang kedua? Tiga buah kacamata dan nilai rupiahnya 500. Itu artinya satu buah kacamata ditambah 2 buah celana itu harganya 500.000 ya. Kemudian gambar yang kedua ada 3 buah kacamata, berarti 3 buah kacamata ditambah 1 buah celana harganya sama 500.000. Nah di sini nanti kita akan mencari tahu berapa harga 1 buah celana dan 1 buah kacamata. Kira-kira kalau ditulis dalam modul matematika seperti apa? Yang bisa coba angkat jarinya? Oke, silakan. Misalnya harga satu kacamata sama dengan X, harga satu celana sama dengan Y, persamaannya menjadi X plus 2Y sama dengan 500. 3X plus Y sama dengan 500. Oke. Ya, betul ya? Betul. Jadi kalau misalkan ke depan ya. Oke. Jadi kalau misalkan kacamatanya harga satu buah kacamata adalah X dan harga satu buah celana adalah Y, maka bentuk persamaannya X plus 2Y sama dengan 500.000. Ingat, jumlah kacamatanya ada berapa? 1. Koefisien 1 tidak ditulis ya, jadi hanya ditulis variabelnya saja. Begitu ya? Ya. Kemudian persamaan yang kedua, ada 3 kacamata berarti 3X dan 1 buah celana berarti Y sama dengan 500.000 ya. Kemudian apakah bisa dibalik? Misalkan yang dimisalkan X-nya celana, yang dimisalkan Y-nya kacamata, kira-kira bisa apa tidak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi pemisahannya terserah kalian. Ya, nanti hasilnya ketemunya sama. Begitu paham ya? Paham. Oke. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana cara kita
dan persamaan yang kedua adalah 7x min 2y sama dengan 5. Ya. Karena ini persamaan yang pertama sudah dalam bentuk y sama dengan 2x min 4, maka kita tinggal mensubstitusikan persamaan pertama ke persamaan kedua. Ya. Persamaan pertama disubstitusikan persamaan kedua. Oke. Y sama dengan 2x min 4 disubstitusikan ke persamaan 2. Persamaan 2-nya apa ditulis di sini? 7x dikurangi 2y sama dengan 5. 7x dikurangi 2 kali y. Y-nya diganti, ya. Diganti tadi. Diganti tadi apa? 2x min 4 sama dengan 5. Ya, 7x kemudian 2 kali 2x 4x ditambah 8, 2 kali negatif 2 kali negatif 4 ya, plus 8 sama dengan 5. 7x dikurangi 4x, 3x ditambah 8 sama dengan 5, sehingga 3x sama dengan 8, 5, 8 nya pindah ruas jadi min, ya, jadi min 8, ya, berarti 5 dikurangi 8 sama dengan negatif 3, sehingga x nya ketemu negatif 1. Negatif 1 dari mana? Negatif 3 dibagi 3. Nah, nilai x sama dengan negatif 1 disubstitusikan ke persamaan 1. Persamaan satunya apa tadi? Y sama dengan 2x min 4. X nya diganti negatif 1 sehingga ketemunya negatif 2 dikurangi 4 negatif 6. Jadi hasil penyelesaian dari persamaan linear dua variabel dengan persamaan y sama dengan 2x min 4 dan 7x dikurangi 2y sama dengan 5 adalah negatif 1, negatif 6. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Cara mengisi LKPD-nya sudah Ibu tulis ya, ada petunjuknya. Jadi kalian mengisi LKPD ada petunjuknya bagaimana cara menyelesaikannya, ya. Jadi tinggal menyelesaikan saja. Silakan kalian membentuk kelompok, satu kelompok terdiri dari berapa, kasih waktu 15 menit sampai dengan menyelesaikan. Oke, diskusikan ya permasalahan yang ada di LKPD ya bersama dengan kelompoknya. Ini benar kayak gini. Ini 4x maksudnya apa? 4 papan, kemudian ditambah 8, 8 nya apa nih? Dengan 80, kemudian dicari nilai x darinya. Harga papannya berapa? Ketemu berapa harga papannya? Udah ketemu? Harga papannya berapa? Harga papannya berarti nilai x-nya berapa? Belum ketemu. Oh, belum ketemu. Bu Novi, saya mau nanya yang ini. Ya. Nah, x-nya maksudnya x-nya dibuat persamaan dalam bentuk x, kemudian y-nya berarti dibuat persamaan dalam bentuk y. Ya, kita lihat persamaannya yang udah dibuat x atau udah dibuat y, ya. Nah, di sini ya pilih salah satu. Oke, nanti kalau sudah ini contohnya nih, ya ini yang dipakai persamaan dua, kenapa? Karena ini udah kan, ya ini udah soalnya apa? Koefisien dari x-nya 1, ya gampang, x-nya sama dengan 3, y-nya pindah ruas jadi plus y. Nah, nanti bisa kita gunakan untuk mencari nilai y, ya nilai x-nya disubstitusikan
kan? Ketemu Y. Kemudian kalau udah ketemu Y, nanti Y-nya dipakai untuk mencari E. Diputuskan ke persamaan yang berikutnya. Gitu. Oke. Terima kasih. Ya. Kita bikin dulu ya. Ya, untuk menumbuhkan semangat, membangkitkan semangat biar lebih semangat lagi karena sudah siang, ya. Ya, kita bikinnya pakai gerakan saja. Ya, kita tidak pakai otak. Pertamanya sudah paham sudah siang. Oke, duduk berhadapan. Silakan kalian kepalkan tangannya, ditumpuk. Ya, berhadapan, ditumpuk dengan depannya. Ya, boleh ditumpuk seperti ini atau mungkin yang satu samping boleh, samping dua boleh. Ya, oke. Permainannya begini. Nanti Bu Novi katakan up, kalian tangannya ke atas. Up, 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 gitu ya. Kemudian kalau Bu Novi katakan down, kalian tangan yang paling atas berarti turun. Down. Ya. Kemudian kalau Bu Novi katakan shake, kalian start. Kalau Bu Novi katakan pump, yang paling atas pukul. Ya, boleh yang paling atas atau yang paling bawah. Pokoknya yang konsentrasi. Ya. Jadi game ini tujuannya untuk fokus ya, konsentrasi. Jadi nanti kalau Bu Novi katakan pump, berarti yang konsentrasi pukul duluan. Kan kalau yang konsentrasi kan berarti yang mau dipukul bisa narik tangannya di belakang. Kan gitu biar ada orang pukul. Ya. Oke, paham? Mulai dari sekarang. Menyajikan hasil diskusinya dengan teman-temannya di bawah. Coba perhatikan dulu, ya. Nanti kelompok yang lain boleh bertanya ataupun menanggapi ya. Oke. Bu Novi minta tolong kelompok satu. Ya, silakan. Kelompoknya siapa kelompok satu? Bania, silakan Bania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil dari LKPD yang kami diskusikan. Oke, satu orang saja yang membaca. Kegiatan 1. Persamaan. Misalkan satu papan penjepit disimbolkan dengan X, satu pensil disimbolkan dengan Y. Barang yang diberi Lina 4 papan penjepit ditambah 8 pensil sama dengan 80.000. Barang yang diberi Nawa sama dengan 3 papan penjepit ditambah 10 pensil sama dengan 70.000. Jadi barang yang dibeli Rina dan Nawa dapat dituliskan dalam persamaan. 1. Barang yang dibeli Rina 4X plus 8Y sama dengan 80.000. 2. Barang yang dibeli Nawa 3X plus 10Y sama dengan 70.000. Dari persamaan tersebut, variabelnya ada 2, yaitu X dan Y. Pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Jika suatu persamaan mempunyai 2 variabel dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1, maka persamaan kami disebut persamaan linear 2 variabel. Dari 2 persamaan tersebut, dapatkah dicari penyelesaiannya? Iya. Berapa jumlah penyelesaiannya? Ada 2. Jadi
Simak LKPD-nya. Dengan persamaan di atas persamaan 1 dengan diperoleh 2 B sama dengan 6 plus 2Y plus Y sama dengan 6 plus 3Y sama dengan 6 3Y sama dengan 6 min 6 3Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Sama kedua, nilai Y sama dengan 0 didiskusikan ke persamaan 2 sehingga dapat diperoleh X min Y sama dengan 3, X sama dengan 3, X dan hasilnya X sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaian atau maknanya adalah 3,0. Dari hasil diskusi yang kami lakukan, kami bisa menyimpulkan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Kita harus bisa membuat model matematika dari permasalahan yang disajikan. Kemudian kita mencari nilai dari masing-masing variabel. Dari apa yang saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 1 ya. Ya udah bagus hasilnya. Apakah yang ditemukan kalian sama dengan yang ditemukan kelompok 1? Sama. Berarti kalian sudah paham dengan apa yang materi yang disampaikan pada hari ini ya. Oke. Kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil. Kesimpulannya apa dari pembelajaran hari ini? Oke, ya. Dari hasil pembelajaran kita pada siang hari ini ya, apa yang bisa kita simpulkan dari kita belajar tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Kira-kira kesimpulan yang bisa diambil apa? Siapa yang mau? Oke, Salwa, silakan. Kesimpulan yang pertama, sistem persamaan linear 2 variabel adalah sebuah bentuk relasi sama dengan pada bentuk aljabar yang memiliki 2 variabel dan keduanya berpangkat 1. Kesimpulan yang kedua, untuk menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi. Yang pertama, membuat model matematika. Yang kedua, menyatakan salah satu variabel dalam pernyataan variabel lain. Kemudian mencari nilai masing-masing variabel. Oke, itu kesimpulan dari kita belajar sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode substitusi ya. Jadi kesimpulannya yang bisa kalian lihat di layar depan ya. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode substitusi, yang pertama harus kalian ingat adalah kalian harus bisa membuat model matematikanya ya. Baik dari itu soalnya bentuk gambar ataupun bentuk cerita ataupun mungkin bentuk yang kontekstual yang bentuk alat peraga seperti itu, kalian bisa mengubah dulu ke dalam bentuk atau model matematika, kemudian kalian mencari apa? Mencari nilai dari masing-masing variabel ya. Bentuk persamaan dari sistem persamaan linearnya adalah Y sama dengan MX plus C. Jadi dari yang sudah kalian tentukan tadi model matematikanya, kemudian kalian tentukan Y sama dengan MX plus C, salah satu persamaannya. Kemudian yang berikutnya kalian tinggal substitusikan ya, Y sama dengan MX plus C ke bentuk persamaan 1 atau 2. Seperti itu ya? Iya. Ya. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Oke, kalau tidak ada, Bu Novi punya kuis. Nanti cepet-cepetan yang bisa jawab. Nah, kuisnya ini. Kuisnya adalah Hani membeli 3 buah buku dan 1 buah pensil dekoratif seharga 7.000. Sedangkan dia membeli 2 buah buku dan 5 pensil seharga 9.000. Tentukan harga masing-masing buku dan pensil. Cari nilai X dan Y-nya. Bu Novi kasih waktu 3 menit. Siapa yang bisa nanti dapat hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya teh cangkir. Oke, Yohan. Sudah selesai? Sudah, silakan. Tuliskan di depan, nanti dapat teh cangkir ya, Yohan ya.
Oke. Sekarang perhatikan punya Yohan, benar apa salah tuh? Oke, kasih AI, kita tanggir bonusnya. Yohan, silakan. Oke, dari permasalahan tadi yang di kuis ini harga buku dipisahkan dengan X, harga pensilnya Y, ya. Kemudian salah satu persamaan dinyatakan dalam bentuk Y. Ini dalam bentuk Y ya. Kenapa? Karena koefisien Y 1, maka dipilih yang koefisien kecil ya. Iya. Untuk memudahkan kita mencari hitungannya. Y sama dengan 7000 min 3X. Ini berarti pakai persamaan 1, ini menjadi persamaan 3. Ketemu nilai X-nya 2000, betul ya? Iya. Nilai X 2000 substitusikan ke persamaan 3. Y sama dengan 7000 dikurangi 3X, X-nya 2000. Oke, ketemunya Y-nya 1000, betul ya? Iya. Kasih tepuk tangan. Oke, untuk belajar ini sudah selesai ya. Sudah selesai, alhamdulillah. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Kalau tidak ada tugas untuk pembelajaran berikutnya. Nanti kita belajar tentang apa? SPLDV dengan dua metode yang tadi belum disampaikan, ya kan? Metode eliminasi dan metode gabungan. Itu nanti kalian pelajari di rumah. Jadi ketika nanti besok pertemuan dengan Novi, kalian sudah paham, sudah baca, Novi tinggal menerangkan biar lebih paham, biar lebih jelas. Begitu ya? Ya. Oke. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pembelajaran hari ini. Novi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi, di mana saya Nani Darniwati, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 3 Bandar Kolam. Saya masih ditemani Ibu Novi Puji Hastuti sebagai guru yang sudah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya Bu Novi, di sini nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana jalannya observasi kelas yang sudah kita lakukan. Tujuan dari percakapan ini untuk mengetahui proses jalannya pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, oke? Ya. Adapun beberapa nanti yang akan saya tanyakan. Yang pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi yang sudah Ibu lakukan? Alhamdulillah senang ya karena kemarin kegiatan berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Ya, syukur ya Bu ya, alhamdulillah. Bisa Ibu ceritakan kembali apa tujuan, terus area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan di dalam kelas, terus langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan kemarin tadi? Untuk tujuannya, yang pertama siswa menunjukkan sikap jujur, kemudian bekerja sama, bertanggung jawab, dan toleransi dalam menyelesaikan tugas dari guru. Tujuan yang kedua, siswa melakukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran materi sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian area pengembangannya, yang pertama meningkatkan pengetahuan siswa sehingga siswa dapat membuat model matematika dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan siswa untuk kerjasama, berani mempresentasikan diri, hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dengan baik dan penuh percaya diri. Kemudian tahapan yang saya lakukan, yang pertama adalah membuat perangkat pembelajaran, yang kedua menerapkan pembelajaran diferensiasi ketika pelaksanaan pembelajaran, yang memiliki kebutuhan
siswa yang beragam. Kemudian yang ketiga, mendampingi dan memberikan bimbingan kepada siswa ketika proses pembelajaran. Ya itu. Betul. Menurut Ibu, area pengembangan yang sudah Ibu lakukan, menurut Ibu itu sudah berhasil dilakukan di dalam kelas apa belum Ibu? Alhamdulillah ya, area pengembangan yang sudah saya lakukan itu sudah berjalan dengan baik. Tapi ya masih perlu ditingkatkan di beberapa titiknya gitu ya. Itu umum ya Bu, itu umum biasa terjadi pada semua guru. Iya. Terus kira-kira apa kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu temui pada saat proses pembelajaran di kelas kemarin? Mungkin yang pertama anak-anak yang masih malu-malu ya, sehingga masih pasif mengalaminya. Mungkin karena kurang memahami materi seperti itu, atau mungkin karena masih tidak bisa menyampaikan apa yang dia belum paham gitu. Jadi membuat anak pasif seperti itu. Berarti kemarin Ibu ketika observasi itu menangkap bahwa anak-anak itu masih kurang aktif Ibu, itu karena perasaan malu ya, Iya, kayaknya terus kurang menguasai materi. Iya. Nah, Bu Novi kira-kira mengapa hal itu terjadi? Mungkin karena anak itu masih belum bisa percaya diri ya, sehingga anak masih belum bisa menyampaikan apa yang dia pahami dan kurang pahami, mungkin seperti itu. Jadi tidak bisa bertanya, ya belum bisanya gimana, seperti itu. Malu ya Pak ya? Malu. Iya. Memang mungkin anak seusia gitu memang seperti itu apa ya Bu? Gimana menurut Ibu? Ya mungkin karena kurang paham juga dengan materinya, mungkin seperti itu. Nah ini nanti Ibu punya rencana untuk mengatasinya, rencananya bagaimana? Rencananya nanti anak dibiasakan untuk terbiasa ngomong di depan anak-anak, jadi di depan teman-temannya maksudnya. Nanti untuk mempresentasikan ya hasil diskusi kelompoknya di depan teman-teman, mungkin sering belajar seperti itu. Jadi anak-anak terbiasa ngomong di depan teman-temannya. Berarti itu untuk melatih kepercayaan diri anak-anak sendiri. Berarti Ibu akan berupaya untuk melatih anak sering tampil di Iya, depan sering teman-temannya, tampil. sehingga nanti dari anak-anak yang tadi kurang aktif, kurang percaya diri, nanti akan timbul keberanian. Seperti itu yang Ibu harapkan. Seperti itu. Oh iya, benar juga Bu. Terus gini Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana yang telah Ibu sampaikan? Untuk kegiatan pembelajaran ke depan, ya, untuk keberlangsungan ke depannya secara berkelanjutan ya, seperti itu. Berarti setiap nanti Ibu mengajar atau bagaimana? Ya, selang-seling seperti itu. Iya, kan tidak selalu kita mengajar dengan diskusi kan tidak seperti itu. Jadi kita lihat-lihat materinya juga. Pada momen-momen ya. Iya. Pada momen-momen yang pas ya Bu ya. Iya. Iya. Nanti kira-kira Ibu perlu kerjasama atau kolaborasi dengan rekan sejawat atau bagaimana dengan siswa? Ya, kolaborasi itu sebenarnya penting ya untuk saling mengisi. Jadi barangkali ada ide-ide dari teman sejawat gitu kan yang bisa disampaikan, yang bisa ke siswa ya, untuk bisa lebih meningkatkan motivasi untuk siswa lebih giat lagi dalam belajar, mungkin seperti itu. Jadi biar siswa nggak bosan juga Bu. Nanti saya tunggu pesan berikut dari Ibu. Saya tanya kapan-kapan ya Bu ya, kabarnya apakah nanti rencana Ibu nanti bisa terrealisasi dengan baik dan lancar, sehingga nanti anak-anak akan lebih apa Bu tadi, lebih percaya, termotivasi untuk percaya diri lagi, sehingga mereka akan berani apa Bu? Akan berani tampil di depan. Iya. Sehingga nanti jalannya pembelajaran akan lebih lancar gitu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan nanti secepatnya bisa berjalan dengan lancar. Ya.
Saya kira itu saja perbincangan pasca observasi kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Novi. Ya, dan bimbingannya untuk kedepannya biar bisa lebih baik lagi seperti itu. Insya Allah sama-sama kita belajar bareng Ibu Novi. Oke, terima kasih Bu Nani. Sama-sama. Sekian dari saya dan Bu Novi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.